Oke, bertemu kembali lagi dengan saya Yoza Pertama. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat animasi dengan Blender. Fitur yang akan saya gunakan di sini atau cara yang akan saya gunakan di sini adalah dengan menggunakan shape keys. Blender yang saya gunakan adalah Blender 2.08a. Tidak masalah bila Anda menggunakan Blender yang versi sebelumnya atau versi selanjutnya, selama dia masih menggunakan fitur shape keys pada Blender tersebut. Oke, pertama kita hapus dulu objek yang default ini ya, dengan tekan X dan delete. Setelah itu tekan start list. Ini untuk membantu supaya Anda bisa melihat apa yang saya tekan. Setelah itu tekan spasi, ketik plane. Setelah diketik plane, maka plane pun akan muncul, dan setelah Anda menekan enternya ya, masuk ke edit mode dengan menekan tab di edit mode. Sekarang tekan W dan subdivide di bagian subdivide ini, besarkan jumlahnya, yang mana untuk tutorial ini saya akan menggunakan angka ganjil supaya dia memiliki titik tengah, karena saya akan menggunakan titik tengahnya untuk selama tutorial ini. Oke, setelah itu tarik garis dan pilih vertex. Di sini terdapat vertex group dan shape keys. Sebelum kita masuk ke shape keys, saya akan membuat vertex group dulu, yaitu pertama satu center dan satu lagi adalah corner. Oke, untuk center, pilih center dan select titik tengah pada vertex tersebut. Setelah itu assign. Setelah di assign, kita dapat melakukan select akun, select dan diselect. Oke, nah sekarang pilih corner dan select semua titik sudut dari plane yang kita buat tadi. Setelah itu assign. Bisa kita coba dengan menggunakan diselect ya, dan select dan juga diselect. Oke, bila sudah, oke, sekarang kita kembali ke object mode karena kita tidak dapat melakukan perubahan shape keys pada edit mode. Sekarang tambah 2 shape keys seperti ini, ada basis key 1 hingga key 3. Oke, dan sekarang kita masuk lagi ke edit mode. Di edit mode, pilih key 1, select center, yang center di sini, dan di sini saya akan menggunakan proportional editing yang connected, dan pada sumbu Z saya menurunkan ya seperti ini. Bila Anda merasa jangkauan connectednya terlalu rendah, terlalu kecil, bisa sambil menahan klik mouse kiri dan scroll ya, scroll mouse-nya. Oke, sudah Anda cukup, lepas. Ya, bila saya kembali ke basis, maka dia akan kembali bentuk pertamanya. Klik 1, dia sudah menyimpan state perubahannya. Oke, selanjutnya adalah key 2. Pada key 2, oke, di sini centernya di select dulu dan cornernya select. Setelah di select, pada sumbu Z tarik lagi ke atas seperti tadi, tapi cornernya malah keangkat. Oke, dan bila kita kembali ke basis seperti biasa, key 1 state-nya seperti ini, key 2 state-nya seperti ini, dan key 3 itu state-nya agak berbeda saya buat. Itu connected-nya diubah kembali menjadi editing, dan saya besarkan dengan menggunakan S scale dari corner tersebut. Maaf. Oke, kira-kira seperti ini. Dan setelah itu, saya tekan 1 menjadi front, saya tarik ke bawah, seperti ini. Ya, dan bila sudah ya, kalau sudah seperti ini aja, dan sudah terbentuk beberapa shape key ya seperti ini yang akan kita animasikan. Sebelum saya lebih lanjut, saya akan menambahkan modifier. Tunggu bentar, saya akan kembali dulu ke basis supaya enak dilihat. Dan ini di select all, modifier, saya menambahkan subdivision surface, karena rendernya saya maksimalkan 3 supaya bentuk hasil rendernya nanti itu lebih bagus. Oke, kembali ke object mode. Di object mode, oke, bila Anda perhatikan mouse saya dan di sudut
sudut bawah, tarik ke atas ya, tarik ke atas seperti ini. Sudut ini itu akan, bila kita tarik, akan membuka sebuah jendela baru gitu. Oke, nah di jendela baru tersebut, bagian jendela baru ini pilih drop sheet, dan bagian drop sheet ini ganti menjadi Save Keys Editor ya. Di sini ada ini ada key yang sudah kita buat sebelumnya, dan di sini kita akan menganimasikannya. Dan di sini ada timeline yang mana terdapat keyframe yang akan berfungsi sebagai jarak-jarak perubahan ataupun waktu perubahannya. Sebelum kita menganimasikannya, kita harus menyimpan state pada keyframe satunya dulu. Dengan caranya seperti ini, lakukan perubahan dan kembalikan lagi, sehingga ada kotak kuning di sini sebagai tandanya telah terjadi penyimpanan state pada saat itu. Gitu kan, key 2 dan key 3 nya. Oke. Nah, selanjutnya pilih keyframe 50 contohnya. Anda bisa bebas bila memilih keyframe berapa, dan di sini saya akan melakukan perubahan sampai 5. Oke. Selanjutnya di keyframe 100 101 juga nggak apa, 2 nya sampai 5, 0.5 bisa diklik juga, dan ininya menjadi 1. Seperti itu. Dan di 150 ini menjadi 0.5, dan key 2 nya menjadi 1, kan menjadi segini. Ini bebas. Bila Anda memiliki kesesuaian sendiri atau merasa suka sendiri terhadap perubahan-perubahan yang ingin Anda buat sendiri, kreativitas sendiri. Dan perubahan, oke, ini dinaikin, dan terakhir itu di 300, 350, ini 0 di sini, dan di 300 nya itu semuanya kembali ke 0. Oke. Perhatikan baik-baik, kita melakukan animasi dari frame 1 sampai 302, tapi pada timelinenya, lihat timeline yang ada di bawah, animasi akan berakhir pada 250. Maka dari itu, untuk menyempurnakan animasi, kita harus menambahkan M nya atau menjadi 302. Kalau tidak, dia hanya akan menganimasikan hingga 250 aja. Oke, bila sudah, mari kita render. Sebelum render, saya akan menjelaskan sedikit tentang rendering. Anda bisa dengan render ini, bila melakukan active scene render, dia akan menjadi image. Dengan animation, dia akan menjadi animation, dan play dia akan menganimasikan atau melakukan playing pada saat ini. Oke, sebelum itu, mari kita lihat dulu outputnya. Ini akan file tersebut akan ditaruh di mana? Oke, saya menaruhnya di C dan TMP betul. Kalau hasilnya, saya memilih sini adalah saya menggunakan MPEG. Saya mengubah menjadi MPEG. Oke, setelah itu saya tekan animation untuk render. Silakan menunggu. Sambil menunggu rendering yang sangat lama ini, saya akan sedikit menjelaskan trik-trik tentang output. Di sini kita bisa melihat ada output PNG, JPG ataupun output dari image itu. Sebenarnya apa sih fungsi output ini kalau misalnya kita memilih animasi? Tentunya Anda pernah mendengar tentang Tentunya Anda pernah mendengar tentang sprite. Ya, nah, bila Anda melakukan output animation output image, Anda akan dibuatkan sebuah image per key, sehingga Anda dapat melakukan spriting untuk game ataupun untuk animation yang lain, untuk keperluan lainnya dengan gambar tersebut. Maka dari itu, bila Anda pernah mendengar 3D rendering to 2D, 2D atau 3D di render menjadi 2D, itu bisa dilakukan dengan cara ini. Inilah salah satu kelebihan dari Blender. Jadi Anda membuat semuanya itu seperti 3D, kelihatan 3D, tapi setelah cara merendernya pada game Anda ataupun pada film itu dengan menggunakan cara merendering 2D, sehingga
game ataupun film itu lebih ringan daripada Anda benar-benar menggerakkan 3 disk sekaligus. Maka ini adalah teknik yang saat ini sedang tenar di dunia perfilman dan pergamen, pembuat game development. Ya, saat ini kita masih menunggu rendering yang cukup lama karena ada 300 keyframe. Ya, sepertinya proses rendering sangat lama ini sudah selesai ya. Karena saya itu tergantung dari kemampuan dari komputer yang Anda gunakan. Saya tadi kan menyimpannya di C dan tempe. Nah, ini adalah hasil rendering yang saya buat tadi. Saya jalankan. Ya, bisa kita lihat dia mengangkat ya. Inilah animasi yang kita buat tadi. Nah, seperti itulah animasinya. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Saya dari Yoza Wiratama. Semoga Anda dapat sukses di Blender Anda. Terima kasih.